Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Link Awakening semuanya? Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa tolong dibantu untuk tekan tombol like. Terima kasih sudah dan sebelumnya. Bab 786-790. Tepat saat Gu Yanzeng membunyikan angan-angannya, pintu kantor didorong terbuka dengan kuat. Segera setelah itu, Gu Yanzong, yang tersipu dan tidak marah, masuk. Ye Chen mengikuti di belakangnya dan juga memasuki ruang pertemuan. Semua orang di ruang konferensi, termasuk Gu Yanzeng dan Gu Yangang, tertegun kaget setelah melihat penampilan semangat tinggi Gu Yanzong. Gu Yanzeng dan Gu Yangang saling memandang. Meskipun kedua bersaudara itu tidak berkomunikasi satu sama lain, mereka memikirkan pertanyaan yang sama. Kakak laki-laki yang sakit kemarin tiba-tiba tampak berseri-seri hari ini. Tapi ini baru satu malam, jadi jaraknya terlalu jelas. Anggota dewan lainnya, karena mereka sudah lama tidak melihat Gu Yanzong dan membaca laporan berita, berpikir bahwa dia benar-benar sakit parah, bahkan sekarat. Mereka bahkan siap secara mental, berpikir bahwa Gu Yanzong mungkin akan didorong masuk dengan kursi roda, menghirup oksigen. Jadi, tiba-tiba melihat penampilannya yang energis sekarang, semua orang sangat terkejut. Apakah ini masih ketua yang disebut sakit kritis dalam laporan media? Ketua saat ini tampaknya berada dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada sebelum sakit. Inikah yang sering dikatakan orang sebagai kilas balik? Tapi sepertinya tidak, dia terlihat seperti pria paruh baya yang sehat yang tidak bisa lebih sehat lagi sekarang. Guyan diam-diam menikam Gu Yanzeng, dan bertanya dengan wajah bingung. Kakak kedua, apa yang terjadi? Gu Yanzeng mengertakkan gigi dan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Setelah duduk, Gu Yanzong melihat sekeliling selama seminggu dengan mata tajam, dan berkata dengan suara bermartabat, semuanya, saya ingin meminta maaf kepada semua orang di sini. Saya jarang datang ke grup selama waktu ini. Grup dapat beroperasi secara normal, dan semuanya telah bekerja keras untuk Anda. Semua orang menatapku dan aku melihatmu, dan mereka tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Ini terutama karena banyak pemegang saham minoritas telah dibeli oleh Gu Yanzeng dan Gu Yangang, dan mereka siap untuk mundur dari dewan direksi hari ini. Namun, melihat Gu Yanzong yang dalam kondisi sangat baik, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Melihat ini, Gu Yan merasa sedikit bingung. Tetapi dia juga tahu bahwa jika dia tidak segera menemukan cara untuk menekan situasi saat ini, maka semua rencana untuk hari ini mungkin akan dibatalkan. Apa yang dikatakan Gu Yanzong barusan tampaknya menunjukkan kelemahan, tetapi dia sebenarnya menunjukkan kepada mereka. Dia sengaja berbicara tentang bagaimana dia memimpin grup untuk maju dengan pesat dalam 20 tahun terakhir. Di permukaan, dia sepertinya ingin semua orang mengingat perasaan lama, tetapi pada intinya, dia mengingatkan orang-orang ini bahwa dia mampu memimpin grup untuk maju dengan pesat dalam 20 tahun terakhir, dan dalam 20 tahun ke depan, dia masih akan membuat grup berkembang pesat. Jika orang-orang ini ingin mendorongnya menjauh, mereka harus mempertimbangkan situasi aktual perkembangan grup dalam 20 tahun terakhir dan menimbangnya siapa lagi yang bisa melakukan lebih baik darinya, Gu Yanzong. Sekelompok orang ini sadar dalam sekejap. Awalnya, mereka ingin memilih anak kedua, Gu Yan, sebagai ketua bersama. Namun, setelah pengingat Gu Yanzong, mereka tidak bisa tidak meninjaunya di dalam hati mereka. Berdasarkan kinerja Gu Yan di grup selama 20 tahun terakhir, dia menemukan bahwa orang ini sebenarnya tidak membuat pencapaian yang luar biasa, dan hanya bisa dikatakan biasa-biasa saja. Oleh karena itu, kekuatannya secara keseluruhan jauh lebih rendah dari saudaranya. Karena itu, mengapa Anda ingin menyingkirkan ketua saat ini dan membiarkan anak kedua dengan kemampuan buruk mengambil alih? Ketika saudara kedua membodohi semua orang sebelumnya, dia berkata bahwa bosnya sedang sekarat. Tapi sekarang, kondisi bos terlihat sangat baik. Tidak peduli bagaimana melihatnya, dia tidak terlihat seperti orang yang akan mati dalam waktu singkat. Dan semua orang percaya bahwa dalam kondisinya,
dia bisa hidup setidaknya 20 atau 30 tahun lagi. Oleh karena itu, saat ini para pemegang saham kecil tersebut sudah berpaling. Mereka memutuskan untuk terus mendukung Gu Yanzong sebagai ketua, karena hanya dia yang dapat memimpin semua orang untuk menghasilkan lebih banyak uang. Melihat ini, Ye Chen tidak bisa menahan kekagumannya, kepindahan Paman Gu hanyalah 1000 pound. Saat ini, Gu Yanzeng merasa sedih di dalam hatinya. Kakak, benar-benar kakak, beberapa kata dapat menghapus semua upaya yang telah saya lakukan dalam beberapa bulan terakhir. Intinya adalah, bagaimana dia menyingkirkan penyakit itu. Hanya dalam satu malam, dia berubah dari orang yang terlihat seperti akan mati menjadi orang yang sehat. Sungguh sial. Ketika Gu Yanzong selesai mengucapkan kata-kata ini dengan semangat tinggi, yang lain merasa seolah-olah mereka telah diyakinkan segera setelah mendengar kata-kata ini. Tidak hanya mereka sangat lega, mereka bahkan memiliki senyum gembira di wajah mereka. Beberapa orang bahkan bertepuk tangan tanpa sadar. Akibatnya, yang lain dengan senang hati mengikuti dan bertepuk tangan. Dalam analisis terakhir, partisipasi semua orang di Gus Group adalah untuk menghasilkan uang. Mereka tidak ingin terlibat dalam pembentukan geng dan intrik apapun. Mereka hanya ingin mengikuti orang yang dapat memimpin mereka untuk menghasilkan uang paling banyak, itu saja. Sekarang keajaiban telah terjadi pada Gu Yanzong dan penyakit seriusnya telah sembuh. Mengapa tidak terus mendukungnya, berdiri di sisinya, dan menghasilkan lebih banyak uang bersamanya di bawah kepemimpinannya? Bukan. Dan ekspresi Gu Yanzeng dan Gu Yangang tiba-tiba jelek sampai mati. Setelah dengan hati-hati mempersiapkan rencananya begitu lama, mungkinkah dia baru saja menyelesaikannya tepat setelah dia muncul? Perasaan ini sungguh tidak nyaman. Seolah-olah dia ingin menantang pemimpin seni bela diri. Setelah berlatih seni bela diri selama beberapa dekade, dia pikir dia tak terkalahkan. Akibatnya, ketika dia berada di depan pemimpin seni bela diri, dia benar-benar dikalahkan oleh pemimpin seni bela diri hanya dengan satu gerakan. Itu merupakan pukulan bagi keduanya. Itu bisa disebut besar. Saat ini, Gu Yanzeng masih tidak mau mengaku kalah. Dia dengan tegas berkata, "Saudaraku, jangan mengolok-olok semua orang di sini. Bagaimana kanker pankreas stadium akhir dapat disembuhkan? Apakah Anda pikir kita semua berusia 3 tahun? Bukankah Apples Jobs juga pergi? Anda mengatakan Anda sembuh sekarang? Siapa yang akan percaya? Jika Anda membodohi semua orang, ketika pemegang saham mengetahuinya, mereka akan benar-benar kehilangan kepercayaan pada harga saham grup kami, dan harga saham akan runtuh sepenuhnya." Gu Yanzong tidak marah, dia berdiri dan berbalik. Keadaan saat ini sepertinya sakit. Gu Yanzeng bertingkah seperti bajingan, meringkuk bibirnya dan berkata, "Apa gunanya melihat, mataku bukan CT, jadi aku tidak bisa melihat di mana letak tumor di tubuhmu. Mungkin kamu mengalami kilas balik." Gu Yanzong mendengus dingin, dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Dengan kecepatan kilat, dia menamparkan Gu Yanzeng yang duduk di sebelah kirinya. Ada suara berderak di ruang pertemuan, suaranya keras dan tajam, bahkan membentuk beberapa gema di ruang pertemuan yang besar. Gu Yan menatap tamparan di wajahnya. Kekuatan besar membuatnya bersandar tak terkendali, dan kemudian kursinya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah dengan keras. Gu Yangang, anak ketiga yang duduk di sebelahnya, bergegas maju untuk membantunya. Di bawah dukungannya, Gu Yan memanjat dengan kepala tertutup, dan berteriak dengan marah, "Saudaraku, apa maksudmu? Mengapa kamu memukulku? Kamu adalah ketua yang bermartabat, kamu memukul orang-orang di dewan direksi, dan jika menyebar, kamu tidak takut ditertawakan oleh orang luar." Gu Yanzong sedikit tersenyum dan berkata, "Kakak kedua, tidakkah kamu ingin tahu apakah aku sudah sembuh? Itu baru saja tamparan. Bagaimana perasaanmu? Apakah itu terlihat seperti seseorang yang sedang sakit?" Gu Yanzeng tidak berharap dia memukul dirinya sendiri belum lagi. Dia bahkan mengkritik Sang Huai dan mengejek dirinya sendiri, dan tiba-tiba menjadi marah. Namun, saat ini dia tidak punya pilihan selain memukulnya dengan tangannya. Jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, "Saudaraku,
tidak ada artinya mengatakan hal-hal ini. Jika Anda ingin saya yakin dan pemegang saham yakin, Anda harus menerbitkan laporan medis terbaru Anda, dan itu pasti laporan yang dikeluarkan oleh lembaga medis yang berwenang. Gu Yanzong mencibir, Anda tidak menangis saat melihat peti mati, kan? Oke. Setelah rapat dewan, saya akan membangunkan wartawan yang menunggu di luar dan mengadakan konferensi pers. CT scan seluruh tubuh, hasilnya akan keluar dengan sangat cepat. Dan jika itu yang tercepat, hasilnya akan diumumkan sore ini. A melihat bahwa dia berjanji dengan begitu mudah. Guyan tidak dapat terus mencari alasan untuk membuat masalah, jadi dia menggertakkan giginya dan berkata, "Oke, kalau begitu tunggu hasil pemeriksaan fisikmu. Jika kamu belum pulih, maka menurutku kondisi fisikmu tidak cocok untuk terus menjadi ketua dewan. Jadi kamu harus menyerahkan posisi ketua dan membiarkan orang yang sehat mengambil alih." Ye Chen, yang diam sepanjang waktu. Pada saat ini, dia tersenyum dan berkata, "Jika Anda mengatakan bahwa posisi ketua harus dipegang oleh orang yang sehat, izinkan saya mempercayainya. Baik Anda maupun saudara laki-laki Anda tidak memenuhi persyaratan ini." Gu Yanzeng berkata, "Jangan kentut di sini, saya sangat sehat." Awalnya, karena kehilangan kesuburan, dia sangat marah. Kepribadiannya yang sebelumnya mungkin sudah lama membuatnya tidak tahan dan ingin menyelesaikan akun dengan Ye Chen. Alasan mengapa dia menahannya sepanjang waktu adalah karena dia belum berbicara dengan Ye Chen sampai sekarang. Itu juga karena dia selalu mengutamakan soal pengambil alihan sebagai ketua dewan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa orang ini akan mengambil inisiatif untuk mengejeknya dengan masalah ini sebelum dia menemukan Ye Chen dalam masalah, yang membuatnya tidak dapat menahan amarahnya dengan segera, dan berkata, "Nama keluarga saya Ye, saya telah menyelidiki detail Anda, jangan berpikir bahwa saya tidak tahu siapa Anda. Bukankah Anda menantu sialan dari Jinling? Mengapa Anda berpura-pura dipaksa di depan saya?" Melihat bahwa Gu Yanzeng meledak, Gu Yangang juga berdiri. Sambil menggertakkan giginya, dia memarahi, "Kamu, metode apa yang kamu gunakan nanti, jika kamu tidak membiarkan kami kembali normal hari ini? Jangan salahkan aku karena bersikap kasar kepadamu. Bahkan jika bos melindungimu, kami tidak akan membiarkanmu pergi." Gu Wei Liang dan Gu Wei Wang, yang duduk di titik terjauh di ruang konferensi, terus menahan amarah mereka terhadap Ye Chen. "Chen Kan, jika Anda tidak memberi kami solusi yang memuaskan untuk masalah ini, saya akan membiarkan Anda berbaring di Guci dan kembali ke Jinling." Gu Wei Liang tidak mau kalah. "Kamu bahkan tidak berpikir untuk kembali ketika kamu berbaring di Guci. Aku akan membuang abumu." Gu Yanzong berteriak dengan wajah gelap, "Itu melawanmu. Apakah Anda pikir saya tidak bisa menjadi keluarga Anda lagi? Apa menurutmu jika aku sakit, kalian bisa menunggangi leherku dan sial?" Ye Chen tersenyum sedikit saat ini, dan berkata dengan ringan, "Paman Gu, kamu baru saja sembuh dari penyakit serius, jadi jangan marah dengan orang-orang ini, biarkan aku mengobrol dengan mereka." Selesai, dia memandang pemegang saham lainnya dan berkata dengan ramah, "Semuanya, masalah selanjutnya tidak ada hubungannya dengan dewan direksi, tolong hindari dulu." Semua orang memandang Gu Yanzong satu demi satu. Gu Yanzong mengangguk dan berkata, "Oke, kalian semua pergi. Akan ada resepsi di ruang pers di lantai bawah nanti, kalian pindah ke sana dulu dan tunggu." Semua orang berdiri hampir tanpa berpikir, dan meninggalkan ruang pertemuan dengan tertib. Saat pintu ruang pertemuan ditutup lagi, Gu Yanzong berkata kepada Ye Chen, "Chener, tempat ini telah menjalani perawatan isolasi suara khusus. Bahkan jika meriam ditembakkan di dalam, kamu tidak dapat mendengarnya dari luar. Anda dapat yakin untuk bermain dengan bebas." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Oke, Paman Gu." Ketika Gu Yanzeng dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tahu bahwa Ye Chen sangat kuat, dan baik Dewa Perang maupun Tuan Tanah bukanlah lawannya. Jika dia ingin bergerak kapan saja, mereka berempat bersama tidak akan cukup. Jadi, Gu Yanzeng berpura-pura tenang dan berteriak, "Dengarkan aku.
Aku adalah tuan kedua dari keluarga Gu, identitas saya berada di luar jangkauan Anda dalam hidup ini. Jadi sebaiknya Anda tidak menyinggung perasaan saya sampai mati. Jika tidak, Anda akan menanggung risiko sendiri. Cari tahu siapa kamu. Meskipun Gu Yanzeng sedikit malu tentang kekuatan Ye Chen, ketika dia mendengar ini, wajahnya penuh dengan penghinaan. Dia memandang Ye Chen dan berkata dengan sinis, seperti yang saya katakan, saya telah menyelidiki detail Anda. Bukankah menantu dari keluarga Xiao di Jinling, itu hanya keluarga tingkat rendah di kota kecil? Mengapa kamu sombong denganku? Pada dasarnya, tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan. Dibandingkan dengan Yanjing, Jinling memang bukan kota besar. Selain itu, keluarga Song, keluarga pertama di Jinling, hanya memiliki aset lebih dari 100 miliar yuan, jauh tertinggal dari keluarga Gu. Oleh karena itu, Guyan memiliki kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata arogan tadi. Pada saat ini, Ye Chen tersenyum ringan dan bertanya, tidakkah kamu memikirkannya? Jika aku hanya menantu dari keluarga tingkat rendah di kota kecil, bagaimana aku bisa mengenal Paman Gu? Gu Yanzong mengangguk, menatap kedua adik laki-laki dan dua keponakannya dengan bercanda, dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Gu Yanzeng mendengus dingin, apakah Anda pikir saya tidak tahu apa yang Anda lakukan? Bukankah dia hanya seorang penipu Feng Shui? Saat dia berbicara, Gu Yanzeng penuh dengan penghinaan, saya tahu, Anda memang menipu beberapa kura-kura lokal di Jinling. Tetapi Anda harus tahu, ini Yanjing, bukan Jinling. Ini adalah tempat nyata di mana naga dan harimau disembunyikan. Jika Anda dapat bersenang-senang di Jinling, Anda pikir Anda dapat menikmatinya di Yanjing, sang penyalip, ikan mas yang menyeberangi sungai. Jika Anda hanya menarik seorang lelaki tua peramal dari bawah tembok kota Sijiu, saya khawatir mereka akan lebih baik dari Anda. Ye Chen mengangguk dan menghela nafas, oh, apa yang kamu katakan benar-benar membuatku tercerahkan. Jika bukan karena kamu dan aku berbicara tentang kesenjangan antara Jinling dan Yanjing di sini, aku hampir akan melupakannya. Aku sama sekali bukan dari Jinling. Aku sebenarnya dari Yanjing. Apa? Guyan mengerutkan kening. Apakah kamu dari Yanjing? Ya. Ye Chen mengangguk sambil tersenyum, menepuk dadanya, dan berkata, saya penduduk asli Yanjing, saya meninggalkan Yanjing untuk Jinling ketika saya berusia 8 tahun. Ketika Guyan mendengar ini, dia langsung mencibir. Mungkinkah kamu telah meletakkan beberapa fondasi di Yanjing sebelum kamu berumur 8 tahun? Kamu meninggalkan Yanjing ketika kamu berumur 8 tahun, dan sekarang setelah kamu kembali setelah sekian lama, kamu masih berani bermain liar di depanku. Gu Yanzong tersenyum, dan bertanya kepadanya, kakak kedua, tidakkah kamu melihat bahwa Chener terlihat agak akrab? Tidakkah menurutmu dia terlihat seperti seseorang? Guyan menyipitkan matanya untuk melihat Ye Chen dengan hati-hati, dan melengkungkan bibirnya dan berkata, apakah ada yang istimewa tentang anak ini? Itu biasa dan biasa saja. Dia tidak setampan aku ketika aku masih muda. Gu Yanzong tertawa terbahak-bahak kakak kedua. Aku tidak pernah berpikir bahwa setelah bertahun-tahun dimanjakan dan dimanjakan di bawah perlindunganku, seluruh hidupmu akan menjadi semakin buruk. Ini benar-benar sia-sia selama 40 tahun. Gu Yanzeng terkejut, dan tanpa sadar bertanya, apa maksudmu? Kamu tidak perlu mempermainkanku di sini. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Gu Yanzong mengangguk, oke, kalau begitu aku akan mengatakannya langsung. Lagi pula, Gu Yanzong berdiri dan berkata dengan nada angkuh, apakah Anda ingat bahwa saya memiliki saudara angkat saat itu, dan keluarga Gu dapat memiliki seperti sekarang ini, berkat dia dipromosikan 10 atau 20 tahun yang lalu, bahkan ketika lelaki tua itu masih hidup, dia dihormati sebagai tamu dan menghormatinya. Pada saat itu, Anda hanyalah seorang pria dengan setengah botol air. Siapa nama belakang saudara angkat saya? Gu Yanzeng telah lama melupakan ayah Ye Chen selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, almarhum sudah meninggal, dan banyak kerabat mungkin tidak dapat mengingat almarhum selama lebih dari 10 tahun.
belum lagi Gu Yanzeng tidak berteman dengan ayah Ye Chen. Saat itu, Gu Yanzeng baru saja menyaksikan kakak laki-lakinya menikahi bintang baru paling cemerlang dari keluarga Ye, dan merasa iri dan cemburu di dalam hatinya. Tetapi setelah ayah Ye Chen meninggal, dia perlahan-lahan melupakannya. Namun, sekarang dia dipanggil langsung oleh kakak laki-lakinya. Dia langsung memikirkan sosok tampan, tidak terkendali dan luar biasa itu. Mendengar pertanyaan terakhir kakak laki-laki itu, dia tanpa sadar berkata, "Aku ingat dia, nama keluarganya adalah Ye, anggota paling kuat dari keluarga Ye." Pada titik ini, seluruh tubuhnya terasa seperti sengatan listrik, matanya membelalak ekstrim, menatap Ye Chen tanpa henti. Pada saat ini, dua sosok yang akan dipisahkan oleh 20 tahun tumpang tindih dalam pikirannya. Baru kemudian dia menyadari bahwa pemuda yang mengesankan di depannya sangat mirip dengan pemuda yang bersemangat saat itu. Mengenang bahwa Ye Chen juga bermarga Ye, dan bahwa dia sangat dekat dengan kakak laki-lakinya, dia merasa seolah-olah disambar petir. Dia menunjuk Ye Chen dengan gemetar, dan bertanya kepada Gu Yanzong dengan suara gemetar, "Saudaraku, dia, apakah dia putra dari saudara laki-laki Chang Ying?" Tuan kedua dari keluarga Ye, tuan kedua dari keluarga Ye berbicara tentang ayah Ye Chen, Ye Chang Ying. Kata Chang Ying diambil dari puisi klasik seorang pria hebat. Saat aku memiliki Chang Ying di tanganku hari ini, kapan aku akan mengikat Chang Long? Adapun Ye Chang Ying, artinya adalah, jika keluarga Ye memiliki seorang putra, dia dapat mengikat Chang Long. Dan dia adalah anak kedua di antara ahli waris keluarga Ye. Meskipun dia bukan anak tertua, dia adalah yang terkuat di keluarga Ye. Dia bisa menyusun strategi dan memenangkan ribuan mil di usia muda. Di bawah kepemimpinannya, keluarga Ye bahkan bertarung bola bali dengan keluarga Rothschild yang berusia berabad-abad di Eropa dan Amerika di Mal, bahkan membuat pihak lain menderita dan berkompromi pada akhirnya. Kemudian, generasi kedua kaya yang tak terhitung jumlahnya di Yanjing menganggapnya sebagai idola mereka dalam hidup. Generasi kaya yang tak terhitung jumlahnya memandangnya dengan penyesalan, dan mendesah bahwa memiliki anak seharusnya seperti Ye Chang Ying. Putri kaya yang tak terhitung jumlahnya sangat memujanya, dan memutuskan dia untuk menjadi kandidat terbaik untuk calon suami. Ketika Anda menikah dengan seseorang, Anda harus menikah dengan Ye Chang Ying. Ini adalah kalimat yang paling akrab di kalangan selebritas di Yanjing saat itu. Saat itu, semua gadis baik dirayu oleh ratusan keluarga. Tapi siapa yang pernah melihat kesempatan besar pria baik dimohon oleh ribuan keluarga? Saat itu, ada banyak tokoh bisnis besar yang datang ke rumah Ye atas inisiatif mereka sendiri, berharap untuk menikahkan putri mereka dengan Ye Chang Ying. Gu Yanzeng mau tidak mau memikirkan kembali saat Ye Chang Ying, dengan cahaya satu orang, mengalahkan ketajaman semua rekannya di Yanjing. Pada saat itu, semua orang menghela nafas. Mengapa mereka harus dilahirkan di era yang sama dengan Ye Chang Ying? Ye Chang Ying seperti bulan terang di langit malam, siapa yang bisa bersaing dengannya? Memikirkan hal ini, Gu Yanzeng sudah dapat menyimpulkan bahwa Ye Chen adalah putra Ye Chang Ying. Memikirkan penampilan heroik Ye Chang Ying saat itu, dia merasa ketakutan di dalam hatinya. Melihat Ye Chen, dia tiba-tiba berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan wajah penuh penyerahan, "Tuan Ye, tolong maafkan saya karena mata saya yang kikuk. Saya tidak menyadari bahwa Anda adalah putra kakak Chang Ying." Baik Gu Weiliang dan Gu Weiwang terkejut. Mereka masih muda dan tidak tahu perbuatan mulia Ye Chang Ying saat itu. Melihat ayah mereka berlutut di depan Ye Chen, mereka tercengang. Gu Weiwang segera ingin memprotes dengan keras. Tetapi Gu Weiliang, yang memiliki penglihatan lebih tinggi, menangkapnya dan menutup mulutnya. Ini adalah Gu Yanzeng, yang berlutut dengan satu kaki, tersedak dan menghela nafas. Ketika saya masih muda, saya diam-diam membuat keinginan besar di hati saya, dan menundukkan kepala untuk menyembah Chang Ying sepanjang hidup saya. Sayang sekali bahwa saudara Chang Ying meninggal muda. Jadi saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk belajar sedikit di sisinya.
jika saya memiliki kesempatan untuk belajar sedikit di sisinya saat itu, saya tidak akan begitu membosankan hari ini. Nama Ye Changnying masih membuat banyak orang parubaya dari keluarga besar Yanjing menghela nafas. Karena bagi keluarga besar ini, tidak ada kekayaan yang sama pentingnya dengan ahli waris yang kuat yang dapat langsung membunuh. Pusat perbelanjaan seperti medan perang, dan terkadang sedikit penyimpangan dapat menyebabkan pemusnahan seluruh pasukan. Itulah sebabnya banyak keluarga naik turun dalam permainan, dan banyak bahkan langsung terlempar keluar dari panggung sejarah. Jika sebuah keluarga ingin sejahtera selamanya, tidak peduli berapa banyak uang yang dimilikinya, atau berapa banyak tanah yang dimilikinya, yang penting adalah apakah keturunannya dapat terus menghasilkan naga dan burung phoenix. Kemakmuran keluarga Ye saat ini tidak dapat dipisahkan dari fondasi kokoh yang diletakkan oleh Ye Changnying 20 tahun yang lalu. Itulah mengapa orang mengingat Ye Changnying dan menganggapnya sebagai bulan di hati mereka. Ye Chen tidak menyangka saudara laki-laki Gu Yanzeng dan Gu Yangang akan berlutut dengan satu kaki saat mendengar nama ayah mereka. Melihat rasa hormat di wajah mereka tidak palsu, kemarahan terhadap mereka sedikit mereda. Pada saat ini, Gu Yan sedang berbalik, menatap putranya Gu Weiliang dan putra dari keluarga ketiga Gu Weiwang, dan berseru, "Kalian berdua, saat melihat darah kakak Changnying, cepatlah berlutut dan akui kesalahanmu." Gu Weiliang sudah mengerti di dalam hatinya. Meskipun dia belum terlalu banyak mendengar rumor tentang Ye Changnying, dia menduga bahwa Ye Chen adalah keturunan dari keluarga Ye di Yanjing. Terlepas dari kenyataan bahwa keluarga Gu dan keluarga Ye termasuk salah satu dari 3 keluarga besar di Yanjing, kekuatan mereka bahkan tidak sedikit pun lemah. Beberapa orang bercanda bahwa yang disebut 3 keluarga besar Yanjing sebenarnya tidak lebih dari 2 naga bermain dengan mutiara. Naga kedua mengacu pada keluarga Ye dan keluarga Su, sedangkan untuk keluarga Gu, hanya mutiara itu. Kekuatan keluarga Ye jauh lebih kuat daripada keluarga Gu. Bahkan jika 3 bersaudara Gu Yanzong, Gu Yanzeng, dan Gu Yangang diikat menjadi satu, tidak akan cukup untuk melihat di depan keluarga Ye. Terlebih lagi, Gu Yanzong, bos dari keluarga Gu, sedang berdiri bersama Ye Chen saat ini. Dengan kata lain, saudara Gu Yanzeng dan Gu Yangang tidak hanya menghadapi keluarga Ye, tetapi juga sebagian besar keluarga Gu. Lagi pula, kakak tertua saat ini, Gu Yanzong, sepertinya sudah sembuh, dan dia benar-benar ingin mematahkan pergelangan tangannya. Anak kedua dan ketiga bersama-sama bahkan tidak bisa mematahkan kakak tertua. Jadi apa yang kamu bicarakan tentang keluarga Ye? Oleh karena itu, Gu Weiliang tidak berani menunda, berjalan di belakang ayahnya Gu Yanzeng dalam 2 atau 3 langkah, berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, tolong maafkan saya karena buta dan buta. Demi rasa hormat Anda kepada ayah saya tidak akan mengejar masalah bahwa Anda baru saja menghina saya." Begitu kata-kata ini keluar, mereka berempat menghela nafas lega pada saat yang sama, tapi Ye Chen melanjutkan, "Namun, kalian berdua bersaudara bekerja sama, mencoba merebut aset atas nama Paman Gu, dan juga merilis berita bahwa Paman Gu sakit parah, dan bersatu dengan banyak direktur untuk mencari kekuasaan dan merebut posisi di Dewan Direksi. Anda harus memberi Paman Gu solusi yang jelas untuk masalah ini, jika tidak, saya tidak akan membiarkan Anda pergi." Gu Yanzeng sudah mengerti dalam hatinya bahwa rencana pencarian kekuasaan ini telah gagal total. Tidak hanya saya tidak bisa mengalahkan kakak laki-laki saya sekarang, tetapi saya juga tidak puas dengan Dewan Direksi mengandalkan diri saya sendiri dan kakak laki-laki ketiga saya. Saya ingin terus berjuang melawan kakak laki-laki saya. Jadi, dia segera menatap Gu Yanzong, dan berkata dengan hormat, "Saudaraku, aku rakus akan keuntungan dalam masalah ini. Aku mengakui kesalahanku dan menerima hukumannya. Mulai hari ini dan seterusnya, aku pasti akan melepaskan semua upaya untuk tidak kembali, dan membantu kakak menjalankan grup Gu dengan sepenuh hati." Kakak ketiga, Gu Yangang, juga dengan cepat mengakui kesalahannya. "Saudaraku,
Aku minta maaf padamu sama seperti kakak kedua. Jika kamu memiliki perintah di masa depan, anak ketiga, aku pasti akan berdiri di pundakku, dan aku tidak akan berani menolak. Ekspresi Gu Yanzong memancarkan jejak kehilangan dan keraguan. Nyatanya, dia tidak menyangka anak kedua dan ketiga akan menyerah begitu cepat. Awalnya, mereka pikir mereka akan bertarung dengan keras kepala. Tetapi yang tidak mereka duga adalah bahwa identitas Ye Chen dan ayahnya Ye Changning benar-benar membuat mereka takut karena keberanian mereka. Oleh karena itu, dia memenangkan kemenangan penuh sekaligus, dan kedua bersaudara itu mengakui kesalahan mereka dengan sepenuh hati, jadi dia tidak memikirkan bagaimana menghadapi mereka. Anda harus terikat kuat padanya, jadi saran saya, kalian berdua, segera pindahkan hak suara yang sesuai dengan semua saham di tangan Anda ke Paman Gu secara permanen. Pada saat ini, Guyan merasakan sakit di hatinya. Kata-kata Ye Chen membuatnya sadar bahwa dia membantu kakak laki-lakinya dan melucuti dirinya sendiri. Di perusahaan, tidak masalah berapa banyak karyawan atau departemen yang Anda kendalikan, yang penting adalah seberapa banyak suara yang Anda miliki di perusahaan ini. Hak suara yang sesuai dengan saham setara dengan laras senjata untuk kekuasaan dan keuntungan di dalam perusahaan. Jika Anda membiarkan diri Anda menyerahkan semua hak suara sekarang, itu sama saja dengan membiarkan diri Anda menyerahkan semua senjata dan sepenuhnya melepaskan kemungkinan perlawanan. Sejujurnya, dia tidak ingin dikendalikan oleh orang lain. Tapi, memikirkannya sebaliknya, dia tidak ada hubungannya. Tidak setuju, tidak ada cara untuk tidak setuju. Lagi pula, kakak tertua sudah pulih sekarang, dan dengan bantuan Tuan Muda Ye, dia sama sekali bukan lawan. Sekarang dia masih bermain konspirasi dengan dirinya sendiri, mengatakan pada dirinya sendiri untuk menyerahkan senjatanya dan tidak membunuhnya. Jika dia tidak setuju, maka mereka dapat mengubah trik mereka untuk bermain trik. Saat itu tidak akan menyerahkan senjata mereka dan tidak membunuh, tetapi mungkin tidak akan ada masalah di masa depan. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas pelan dan berkata, Tuan Muda Ye, saya menyetujui proposal Anda dan menyerahkan semua hak suara. Gu Yangang telah menunggu saudara keduanya untuk mengungkapkan pendapatnya. Jadi dia juga buru-buru berkata, Tuan Ye, saya tidak keberatan. Ye Chen mengangguk puas, dan berkata kepada Gu Yanzong, Paman Gu, karena ini masalahnya, mari biarkan urusan hukum datang dan menyusun perjanjian pengalihan hak suara. Setelah menandatangani perjanjian, kita dapat mengadakan konferensi pers di ruang rilis untuk membuat masalah ini diketahui publik. Pada saat ini, Gu Yangang, Gu Weiliang, dan Gu Weiwang juga menatap Ye Chen dengan mata memohon, berharap dia dapat mengembalikan kemampuan dan kejayaan itu kepada semua orang. Ye Chen berkata dengan ringan saat ini, pertama-tama, saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa masalah ini dapat dibalikkan bagi saya. Jika suasana hati saya sedang baik, saya dapat mengembalikan kalian berempat ke keadaan semula. Ketika mereka berempat mendengar ini, mereka sangat gembira. Yang paling ditakuti semua orang adalah bahwa semua ini tidak dapat diubah. Jika itu benar-benar tidak dapat diubah, maka semuanya sudah berakhir. Bahkan jika Anda berkompromi, mengaku kalah, dan menyerahkan hak pilih Anda tetap tidak dapat menikmati kebahagiaan hubungan manusia. Tapi kata-kata reversible Ye Chen segera memicu harapan di hati mereka. Namun, Ye Chen mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan tenang, meskipun dapat dibalik, ketika dapat dibalik tergantung pada kinerja Anda dan suasana hati pribadi saya. Jika Anda bekerja dengan baik dan memuaskan saya akan mempertimbangkannya. Wajah Gu Yanzeng dan yang lainnya tiba-tiba berubah menjadi 4 pare. Belum bisa pulih. Lalu semua orang hanya bisa terus menjalani kehidupan Kasim yang masih hidup ini. Kapan hari seperti ini akan menjadi kepala? Namun, karena Ye Chen sudah mengatakan itu, semua orang tidak berani untuk tidak mematuhinya. Kalau tidak, jika seseorang tidak bahagia dan menolak untuk memulihkannya, bukankah itu akan menjadi akhir dari seumur hidup? Oleh karena itu, Gu Yanzeng hanya bisa dengan hormat mengatakan,
Jangan khawatir, Tuan Ye, saya akan berperilaku baik. Ye Chen mengangguk ringan, dan berkata dengan ringan, bangun. Semuanya, pasti sangat aneh bagi petugas hukum untuk masuk dan melihat pemandangan ini nanti. Mereka berempat berdiri setelah mendengar ini. Setelah itu, Ye Chen berkata dengan dingin, identitas saya. Sebelum saya mengambil inisiatif untuk mengungkapkannya ke dunia luar, kalian berempat sama sekali tidak diizinkan untuk mengatakan sepatah kata pun kepada dunia luar. Jika tidak, saya tidak akan pernah memaafkan Anda. Gu Yanzeng tahu bahwa dia tidak dapat menyinggung Ye Chen. Dia bukan hanya tuan muda dari keluarga Ye, tetapi juga kakak laki-lakinya ada di belakangnya. Lebih penting lagi, garis hidup dari keempatnya sepenuhnya dikendalikan olehnya. Bahkan jika dia bunuh diri, dia tidak akan pernah berani menyinggung perasaannya. Jadi, dia setuju tanpa ragu, dan berkata, jangan khawatir, Tuan Muda Ye, kami tidak akan pernah mengungkapkan sepatah kata pun tentang Anda. Tiga lainnya juga menganggukkan kepala dengan rendah hati. Melihat ketulusan mereka, Ye Chen sedikit mengangguk, dan menoleh ke Gu Yanzong dan berkata, Paman Gu, saya akan menjadi anggota audiensi pada konferensi pers nanti. Jadi saya tidak akan muncul di depan media. Gu Yanzong mengangguk dan berkata, Oke Chener, saya akan meminta sekretaris untuk mengatur tempat duduk untuk Anda nanti. Segera, Departemen Hukum Grup Gu datang dengan lebih dari selusin orang. Sekaligus, lusinan orang ini semuanya teratas di negara ini pengacara dan profesional hukum. Mereka menggunakan kemampuan profesional mereka untuk melindungi hak dan kepentingan hukum seluruh grup Gu, dan mereka semua adalah elit. Kesepakatan pengalihan hak pilih secara permanen sangat sederhana dan jelas, tanpa liku-liku, sehingga setiap orang dengan cepat membuat kontrak tanpa cacat. Setelah kontrak ditandatangani, atas nama Gu Yanzeng dan Gu Yangang, 100% hak suara sesuai dengan saham mereka sendiri akan dialihkan ke kakak tertua mereka Gu Yanzong secara gratis. Bahkan jika mereka meninggal, ahli waris mereka atas bagian saham ini harus tetap mengakui perjanjian ini. Bahkan jika Gu Yanzong meninggal, ahli warisnya secara alami akan mewarisi semua hak suara yang sesuai dengan saham Gu Yanzeng dan Gu Yangang. Artinya, bahkan jika tiga bersaudara dari keluarga Gu meninggal beberapa dekade kemudian, dan bagian mereka diwarisi oleh anak-anak mereka, Gu Qiuyi masih dapat mengendalikan grup Gu sepenuhnya. Tidak takut anak kedua dan ketiga akan mencari kekuasaan. Mereka berdua sedang tidak marah saat ini, dan dengan patuh menandatangani perjanjian dengan nama mereka. Setiap perjanjian dibuat dalam 5 salinan, satu untuk Gu Yanzong, dan satu lagi untuk Gu Yanzeng atau Gu Yangang. Ada 3 salinan yang tersisa, satu untuk disimpan oleh bagian hukum, satu untuk pengarsipan dan disimpan oleh bagian notaris, dan satu untuk disimpan di bank. Dengan cara ini, kemungkinan seseorang mencoba untuk menghancurkan semua kontrak dapat dihindari. Setelah kontrak ditandatangani, anak kedua dan ketiga keluarga Gu secara resmi dan permanen melepaskan perlawanan mereka. Mulai sekarang, mereka hanya dapat dengan jujur AAU 200B U200B mengikuti Gu Yanzong untuk menghasilkan uang dan mendapatkan dividen. Jika Gu Yanzong tidak membiarkan mereka berbicara, mereka bahkan tidak berhak berbicara di dewan direksi. Setelah kontrak ditandatangani, Gu Yanzong berdiri dan berkata, "Ayo pergi ke aula rilis. Wartawan media yang datang pagi-pagi pasti sudah menunggu lama, kan?" Bersambung.